Sebentar kami mau sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah dengan setiap kami pribadi lepas pribadi, maupun yang menyaksikan secara online Tuhan. Tembusi setiap kebekuan kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan jikalau bukan Tuhan yang buka jalan bagi setiap kami. Kami siap Tuhan, kami serahkan Tuhan sharing berikut ke dalam tangan-Mu. Kau yang pakai setiap mulut yang berbicara menyampai isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Shalom saudara-saudara sekalian. Selamat datang di Fellowship Godspeed perdana di 2025. Saya mengucap juga selamat datang untuk teman-teman yang hadir saat ini secara onsite, juga teman-teman yang hadir secara streaming. Jadi kita streaming juga via YouTube seperti biasa. Apa kabar teman-teman semua? Gimana 2024? Menyenangkan ya? Ya, Tuhan sangat baik dan saya berdoa, saya yakin juga Tuhan akan pimpin kita terus di 2025 ini. Apapun yang ada di depan kita nggak akan pernah takut karena Tuhan yang akan menyertai kita selalu. Benar ya teman-teman ya? Oke, seperti biasa kita akan sharing, Willy akan sharing, kita akan ngobrol santai. Hari ini judul sharing kita vision. Vision, betul. Ya, oke. Jadi apa ini vision nih? Kita mau dengar dari Willy, kita mau belajar sama-sama. Yuk silakan Willy, kita bisa langsung mulai aja sharingnya. Shalom teman-teman semua. Shalom, shalom. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Mari tanpa panjang lebar kita masuk ke pembahasan tentang vision ini. Kenapa vision ini penting? Kita mulai dengan ayat dari Proverbs 29 ayat 18. Boleh ditampilkan di PowerPoint-nya. Oke. Terakhir kita udah bahas di fellowship sebelumnya tentang glorious in process ya. Glorious in process. Kita tahu waktu Tuhan bangkitkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel kita tahu, Tuhan ingin memberikan satu pembedaan untuk orang-orang yang memilih berjalan bersama dengan Dia. Ya. Kita udah bahas itu di fellowship sebelumnya. Yes. Seringkali kita pikir kalau ikut Tuhan ngalamin hidup mesti gak enak, harus berbagai hal yang dalam otak kita pikul salib sangkal diri itu seperti kayak perjalanan yang bagaimana gak enak. Padahal enggak, Tuhan ingin memberikan satu perjalanan walaupun mungkin secara dunia lihatnya gak enak, tapi untuk yang menjalaninya pasti masing-masing kita mengerti. Nggak pernah ada hidup yang lebih hidup selain kita berjalan dengan Tuhan. Yes. Kelihatannya capek, padahal enggak. Di situ paradoksnya. Ya. Kelihatannya kita menabur, kelihatannya keluar uang, padahal justru kita dalam kelimpahan. Ya. Makanya kalau kita nggak menjadi pelaku firman, susah. Kita nggak ngalamin sendiri, kita cuma dengar apa kata orang dan melihat kelihatannya kayaknya kok berat sekali ikut Tuhan. Padahal enggak. Nah, lebih lanjut dari pada pembahasan tentang glorious in process. Bahwa Tuhan mau membagikan bahkan kemuliaannya. Makanya kita nggak perlu mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali kita pengen mencuri kemuliaan Tuhan. Karena seakan-akan kayak kita takut Tuhan nggak mau bagi. Padahal Tuhan mau memberikan kemuliaannya pada kita. Cuman untuk Tuhan mau kasih membagi kemuliaannya kepada kita. Apakah kita punya mata yang bisa melihat? Karena kalau kita tidak punya mata yang bisa melihat, mau dikasih sampai di depan mata pun kita nggak akan ngerti. Ya. Karena kita nggak ngerti apa yang dikasih ini sesuatu yang berharga. Dengan mudahnya kita akan buang. Oke, kita akan masuk. Jadi pembahasan kita hari ini tuh masih nyambung sebetulnya dengan apa yang kita bicarakan. Iya, sebenarnya sih masih nyambung juga dengan dari wake up call ya. Iya. Sebenarnya dari yang awal. Karena ini satu perjalanan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, jadi buat teman-teman yang baru join dengan kita mungkin di streaming ini, yang pertama kali nonton fellowship kita,
apa yang kita bicarakan itu selalu nyambung ya Will ya. Sebenarnya dari nyambung. Dari mulai fellowship kita yang pertama sampai sekarang kita bicara wake up call, kita bicara tentang roh jiwa dan tubuh, frekuensi selanjutnya sampai hari ini semuanya itu tuh berkaitan. Berkaitan. Betul. Makanya untuk yang ketinggalan, teman-teman bisa lihat lewat YouTube. Bisa lihat di YouTube-nya Godspeed Ministry. Atau teman-teman bisa ikut komselnya, POD. Ya. Karena itu kita juga ulang lagi juga ya dari Ya. dari awal ya. Dan bahkan pembahasannya juga lebih interaktif. Yes. Oke, boleh tolong bantu ada yang bisa tolong bantu bacain? Pegang ini enggak? Oh enggak, Hendy bisa lihat? Oke. Proverbs 29 verse 18, King James Version. Where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Ya, jadi di situ jelas ya. Ada terjemahannya teman-teman bisa baca, bisa lihat. Di mana tidak ada penglihatan orang-orang binasa. Tetapi barang siapa memelihara hukum Taurat berbahagialah ia. Ya. Hukum Taurat ini kalau teman-teman yang kemarin ikut fellowship yang sebelumnya Glorious in Process, hukum Taurat ini bukan tentang hukum. Kalau orang yang belum kenal Tuhan, baru awal-awal kenal Tuhan kayaknya hukum ini sesuatu yang berat. Padahal ketika kita masuk dalam kedalaman, Taurat ini ngomong tentang isi hati Tuhan sebenarnya. Ya. Dalam terjemahan The Message-nya, coba slide selanjutnya, masih di pasal yang sama. Terjemahan The Message, Proverbs 29 verse 18. The Message, if people can see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Ya, firman Tuhan bilang, jika orang tidak dapat melihat apa yang Tuhan lakukan, kalau kita nggak tahu apa yang terjadi saat-saat ini yang lagi Tuhan kerjakan apa, kita cuman pusing ngelihat apa yang mau kita lihat sendiri. Firman Tuhan bilang gini, mereka akan tersandung pada diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang Dia nyatakan, firman Tuhan katakan, mereka paling diberkati teman-teman semua. Amin. Jadi kalau kita bilang ada orang yang nasibnya sial, terus dia mesti datang ke orang pintar, dia bilang, oh enggak, ini memang dari tanggal lahir kamu, dari hitungan garis tangan, dari astrologi, dari apa, memang kamu lagi sial. Saya mau bilang sama teman-teman, Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk dalam hidup teman-teman. Itu terjadi kenapa? Karena teman-teman tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan rancangkan. Makanya banyak orang tersandung kepada diri mereka sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah mau itu terjadi. Nah, melihat tentang apa yang Tuhan lakukan, vision yang dimaksud di sini, apakah vision ini tentang melihat seperti saya sekarang melihat semua yang hadir onsite ataupun saya melihat Bro Hendy di sini? Kita bahas di slide selanjutnya. Pengertiannya apa sih yang mau kita bahas tentang vision ini? Di pengertian, vision itu berasal dari bahasa Ibraninya adalah chazon. Chazon. Nah, artinya adalah melihat dengan mempunyai kesadaran yang tajam dan pengertian. Atau benar-benar melihat dan benar-benar memahami rencana Tuhan. Itu momen seperti aha moment gitu, seperti oh, sekarang saya ngerti. Jadi bukan melihat yang kayak begini nih. Kalau melihat begini kan namanya bukan vision tapi sight atau seeing, melihat. Itu bahasa Ibraninya ada. Kalau untuk yang melihat apa yang di depan mata ini namanya ra'af. Tapi yang lagi dibahas hari ini adalah chazon. Chazon ini adalah melihat tapi dengan kesadaran dan pengertian. Oke. Nah, ini sering terjadi untuk orang-orang yang mendapatkan vision. Ini bukan vision yang dimaksud, sekali lagi bukan kita dapat penglihatan seperti bisa ngelihat, oh saya ngelihat di sini ada malaikat, oh saya lihat di sini ada api turun, ada ngelihat ini, bukan sekedar melihat seperti itu. Karena kalaupun kita dibukakan penglihatan bisa ngelihat yang supranatural, tapi kita tidak mendapatkan pengertian, kesadaran, ketajamannya, nggak ada gunanya sebenarnya. Sama aja kalau kayak orang ngelihat ada satu bisnis yang lagi booming misalnya.
Kalau dia cuman melihat ada satu kesempatan tapi dia tidak pernah bisa ambil kesempatan itu, ya dia cuman menjadi penonton doang. Jason yang dimaksud di sini adalah orang yang bisa melihat dan mendapatkan pengertian dan keuntungan dari hal itu. Oke. Nah, ini banyak dialami oleh para nabi saat itu. Seperti Yusuf. Ketika dia bisa melihat, dia punya vision. Makanya dia bisa ngomong sama saudaranya, engkau mau mencelakakan aku, tapi Tuhan merekayasakannya untuk menyelamatkan satu bangsa yang besar. Ya. Yusuf bisa melihat visionnya. Padahal dia belum nyampe di titik itu, tapi dia mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Begitupun Daniel, dia mengerti apa yang harus dikerjakan. Sehingga kita bisa melihat orang yang mendapatkan vision, Yusuf naik terus, glorious banget. Even di dalam penjara pun gak menjadikan kehidupannya Yusuf selesai. Yang ada dia menjadi berkat demi berkat dan berkat. Sampai dia dipercayakan memegang satu kekuasaan yang besar. Begitupun Daniel. Dan inilah yang Tuhan mau dialami oleh setiap kita, orang-orang yang ikut Tuhan. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Sesungguhnya kita ini orang bodoh kalau tidak pernah mendapatkan penyingkapan dari Tuhan. Nggak pernah Tuhan saya ngerti akhirnya. Waktu Isaac Newton ngelihat apel yang jatuh, semua orang juga ngelihat apel yang jatuh. Tapi waktu dia mendapatkan aha moment, dia ngerti ada hukum gravitasi. Pada waktu Archimedes dia lagi berendam di air, di bak. Semua orang juga berendam di air. Tapi waktu dia dapat visionnya, dia tahu ada hukum Archimedes, bahwa ada daya dorong air. Semua orang boleh mengalami hal yang sama, tapi sedikit yang mendapatkan vision. Apa itu artinya cuman beberapa orang aja, Will, yang dapat privilege untuk bisa menerima vision, menerima itu? Kalau itu beberapa orang yang mendapatkan itu berarti Tuhan gak adil dong. Vision itu kan sesuatu yang disingkapkan. Nah, kita akan belajar apa yang harus kita jalankan, apa yang harus kita lakukan. Karena saat ini artinya firman Tuhan kalau tidak disingkapkan, maka kita itu tetap bodoh. Seringkali kita udah jadi Kristen lama, sudah pelayanan, tetapi aneh hidupnya gelap terus. Saya kemarin dengar ada satu kesaksian, di mana di satu tengah pelayanan yang luar biasa, di mana yang pelayanan ini orang-orang yang seharusnya udah jadi teladan. Tapi di antara sesama yang pelayanan bisa terjadi affair. Kok bisa? Kan udah tahu kebenarannya. Kok bisa pasangan yang ini affair sama pasangan yang ini? Padahal udah tahu kebenarannya. Berarti firman itu tidak memberikan terang, tidak disingkapkan. Makanya walaupun sudah Kristen lama, kelakuannya tetap bodoh. Kita gak mau kan jadi orang yang seperti ini. Karena kalau kita udah Kristen lama, udah 15 tahun, udah 20 tahun. Firman Tuhan mengatakan gini, seharusnya dilihat dari waktu, kamu harusnya udah jadi pengajar. Kalau sampai hari ini kamu ikut Tuhan, 20 tahun masih kayak baby rohani gak ngerti apa-apa. Bahkan untuk berjalan percaya sama Tuhan mesti didorong-dorong. Something wrong sekali lagi. Something wrong. Kita ngelihat awal tahun ini dimulai dengan kejadian yang luar biasa. Saya mau bilang sama teman-teman seperti ini. Karena kita tidak mengerti apa yang terjadi secara alam spirit, seringkali kita cuma melihat berdasarkan budaya yang sudah turun. Diturunkan turun-temurun. Contohnya begini, kalau kita lihat di firman Tuhan katakan di masa pergantian tahun, itu adalah waktunya raja-raja berperang. Itu sebenarnya adalah masa-masa krusial. Tetapi kita tahu Daud malah memilih berjalan di atas Sotoh. Dan akhirnya kita tahu dia jatuh di dalam dosa perjinahan dan sampai bertubi-tubi. Sampai anaknya saling bunuh, sampai dia juga mesti ribut satu keluarga besar. Ketika kita mengerti firman Tuhan, kita disingkapkan, kita bisa melihat
bahwa akhir tahun sebenarnya adalah akhir tahun dan awal tahun itu adalah masa yang paling genting sebenarnya. Tapi karena kita nggak mengerti, kita kena jebakan sama si iblis dan dunia ini apa? Dia membuat akhir tahun dan awal tahun adalah suasana yang penuh dengan pesta pora. Dia membuat akhir tahun itu adalah season di mana holiday season. Ya. Dibuat konsepnya budayanya di mana di akhir tahun makan-makan semua. Awal tahun Happy New Year, semua pesta semua di mana-mana. Kita terbawa oleh budaya, kita pikir oh ya memang akhir tahun the best time of the year. Tapi kita nggak ngerti secara spirit sebenarnya sedang terjadi masa genting. Tapi kita dibuat tidak melihat. Kenapa? Lagi-lagi karena ada kepentingan. Kepentingan siapa? Si iblis dan dunia ini. Dia akan mengkampen bahwa akhir tahun dan awal tahun adalah the best time of the year. Sama juga dengan pabrik rokok. Tadi saya lagi perjalanan ke sini ngobrol di mobil sama seseorang, saya bilang begini. Kita tahu semua yang kagak ngerokok kita ngerti bahwa rokok itu bikin merusak kesehatan. Ya. Kita bisa ngerti dengan semua yang udah disebutkan. Tetapi pabrik rokok kan gak pernah bikin kampanyenya kalau ngerokok bakal bikin mati. Yang dia bikin campaign adalah kalau ngerokok itu jantan, keren dan segala macam kan. Kalau ngerokok cowboy. Kenapa? Kalau dulu ngerokok tuh cowboy. Ya pokoknya keren deh. Itu yang dicitrakan ya. Kenapa? Karena pabrik rokok punya kepentingan. Saya bisa mengerti itu dari sisi marketing. Ngerti. Padahal ketika orang merokok, sebenarnya jantannya itu, kekerenannya itu cuman ada dalam pikirannya kan. Ya. Akhirnya jadi terjebak dalam kecanduan. Begitupun sama dengan akhir tahun ini yang saya bilang. Kalau kita ngelihat ketika terjadinya ada kecelakaan pesawat, terjadinya ada kebakaran di US kemarin, apakah itu terjadi secara kebetulan? Enggak pernah ada yang kebetulan. Tadi saya juga di mobil ngobrol. Saya bilang kalau orang yang tidak mengerti proses apa yang terjadi di balik layar, kita akan bilang dengan gampangnya, oh ya itu kebetulan. Contohnya gini, kalau misalnya Bro Hendy nggak bisa masak, ketika Bro Hendy makan, masakannya rasanya nggak enak. Bro Hendy akan ngomong gini, oh ya kebetulan makanannya hari ini pas lagi nggak enak. Tapi kalau orang yang Bro Hendy ngerti masak, Bro Hendy akan bilang begini, ini pasti yang masaknya nih apinya kurang gede, ini pasti yang masaknya urutannya ada yang salah atau bahannya ada yang salah. Karena Bro Hendy punya pengertian, Bro Hendy ngerti nggak ada yang kebetulan sebenarnya. Orang bilang kebetulan itu terjadi karena dia tidak mengerti. Nah, vision ini sekali lagi ini akan membawa kita kepada level pengertian. Jadi melihat, mengerti, bukan melihat sambil lalu gitu loh maksudnya. Ya. Slide selanjutnya, Helen Keller bilang gini, ada quote, tolong bantu bacain. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. Ya ini, kita tahu Helen Keller ini orang buta loh, kalau nggak salah ini dia buta nih. Tapi walaupun dia nggak punya penglihatan secara ini, tapi dia punya vision, makanya dia terkenal. Dia punya sumbangsi terhadap dunia ini. Tapi seringkali kita punya mata, tapi nggak punya vision. Makanya kejadian ada di depan mata pun kita nggak bisa melihat. Makanya kenapa firman Tuhan bilang begini, hendaklah yang punya mata melihat, yang punya telinga mendengar. Clueless ya? Kenapa? Clueless. Clueless. Slide selanjutnya. Ini bahkan yang ngomong Khalil Gibran nih. Ya. Coba. We are limited not by our abilities but by our vision. Sekali lagi, kita terbatas bukan karena kita nggak punya kemampuan, tapi nggak punya vision. Sama juga dengan kayak handphone ini contohnya. Handphone ini benda yang canggih. Tapi kalau yang megangnya orang yang tidak punya pengertian, nggak punya vision, ini mau dipakai untuk apa? Ya ini cuma buat ganjel pintu atau buat nyambit orang. Padahal handphone ini punya potensi yang luar biasa. Makanya kenapa sekali lagi kalau teman-teman di sini bilang,
oh saya mah orangnya nggak bisa apa-apa, kalau dia mah bisa, dia punya kehebatan ini. Enggak, Tuhan itu adil. Tuhan memberikan kepada kita semua seluruh kemampuan, semua yang terbaik. Bahkan tubuh dan darahnya sendiri dirinya diberi, apalagi cuman keahlian doang. Tuhan kasih, cuman kita terbatas bukan karena kita nggak punya kemampuan. Karena kita tidak punya vision. Slide selanjutnya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Pelita ini di sini adalah vision. Jadi kita pikir pelita itu apa ya? Kayak lampu kan. Tapi dalam pengertiannya, dalam bahasa benernya, firman-Mu itu pelita, vision bagi kakiku. Artinya kaki kita bisa melangkah, punya direction kalau kita melihat berdasarkan dari firman Tuhan. Dan terang bagi jalanku. Terang, light bagi jalanku. Vision, slide selanjutnya. Ada quote-nya. Boleh bantu baca Bro Andy? When there is no light, there is no vision. When there is no vision, there is no hope. Untuk kita bisa punya vision, bisa mau melihat, butuh terang. Kalau ruangan ini gelap total, gimana caranya melihat? Ya. Karena ada lampu makanya kita bisa melihat. Tapi lampu ini pun timbulnya karena ada orang yang mendapatkan vision, dia melihat petir, dia tahu bahwa petir ini, listrik ini bisa digunakan untuk kesejahteraan banyak orang. Makanya ketika dia dapat vision bahwa petir itu bisa digunakan menjadi listrik, dan listrik akhirnya bisa jadi sumber tenaga yang kita bisa nikmati, ada lampu, ada AC, maka kita bisa menikmati ini semua. Tapi kalau kita, banyak orang dari zaman dahulu melihat listrik, melihat petir, melihat geledek, ya kalau mereka nggak punya vision ya mereka cuma melihat itu sebagai sosok yang mengerikan. Bahkan ada orang yang menyembah petir, dibilang ada dewa petir. Dia kasih sesajen, dia kasih tumbal manusia. Ya. Mereka jalannya gelap, nggak ngerti. Tapi ketika ada orang yang mengerti, dia ngelihat, wah ini petir ini sebenarnya sumber listrik. Dia bisa memanfaatkan, akhirnya jadi dia ada lampu. Dan betapa kita diberkati oleh orang-orang yang mendapatkan revelation tentang listrik ini. Makanya butuh terang. Nah terang ini siapa? Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, Yesus berkata kepada orang banyak, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Terang dunia Tuhan Yesus, kita masih hidup ada di dalam dunia. Kalau kita ada di dalam dunia kita berasa hidup kita gelap, kita sebenarnya bukan cari peruntungan kemana-mana, bukan cari ke Gunung Kawi, bukan cari ke orang yang kita pandang hebat. Kalau ruangan kita gelap, yang perlu kita cari pertama adalah lampu. Kalau hidup kita gelap, yang kita perlu cari adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi pada saat, makanya tadi kenapa dibilang firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betapa pentingnya firman Tuhan. Slide selanjutnya, pentingnya vision ini apa? Yuk slide selanjutnya. Boleh Bro Hendy? Okay, your perception shapes your reality. To create a better reality, shift your perception. Nah, kalau realitas kita nggak berubah, nggak pernah berubah, bukannya karena kita nasibnya sial, bukan karena kita ditakdirkan begitu, karena kita buta teman-teman, kita ada di dalam gelap. Perception ini cara pandang ya? Cara pandangnya kita salah. Makanya kenapa dibilang tadi jalan kita berjalan dalam gelap. Tapi beda kalau orang ada terang dunia itu yaitu Tuhan Yesus, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini bukan klise ya teman-teman, teman-teman alami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Teman-teman bergaul karib dengan firman Tuhan dan rasakan hidup teman-teman benar-benar mengalami terang. Teman-teman gak akan alami gelap. Nanti saya ada satu kesaksian tentang teman saya yang lain. Kita baca dulu, ada quote satu lagi.
slide selanjutnya. Boleh bro? Okay, the day a blind man sees, the first thing he throws away is the stick that has helped him all his life. Apa tandanya orang mengalami perjumpaan dengan sang terang dunia ini? Apa tandanya? Arti dari quote ini adalah gini, pada hari orang buta bisa melihat, hal pertama yang dia buang adalah tongkat yang telah membantunya sepanjang hidup. Seringkali kita udah ikut Tuhan, tapi kita bilang gini, ya Tuhan sih Tuhan, firman Tuhan gini, tapi jangan fanatik. Kita tetap harus melakukan ini itu segala macam. Saya nggak bilang bekerja itu salah, pegang uang itu salah, nanti kita akan bahas. Tapi masing-masing punya bobot, masing-masing punya prioritas urutannya. Kalau kita berjalan di dunia ini, kalau kita nggak pegang uang terus kita merasa hidup kita selesai, artinya kita seperti orang buta kalau nggak pegang tongkat, kita nggak bisa jalan. Itu cuma menandakan sebenarnya kita buta. Kalau kita tidak punya pengakuan dari dunia ini terus kita merasa dunia kita runtuh, kita berarti berjalan dalam gelap. Karena pengakuan dari dunia itu kita anggap seperti tongkat yang menuntun perjalanan kita. Tapi pada waktu teman-teman dicelikan, Tuhan Yesus bilang gini, ini sudah tiba saatnya di mana pembebasan itu tiba. Tuhan Yesus datang untuk mencelikan yang buta. Buta di sini bukannya untuk melihat begini doang, tapi kita mendapatkan vision. Yeah. Ketika kita tercelikan, apa yang selama ini jadi tongkatnya kita untuk menuntun jalan kita, yang kita bergantung penuh, itu yang pertama kali kita buang. Karena tanpa pakai tongkat, semua udah kelihatan di depan mata. Saya bisa melihat di sini ada bangku, saya bisa melihat ada alat musik, saya nggak akan tersandung karena saya bisa melihat. Tongkat ini nggak berfungsi sebagai penuntun, tapi akan saya maksimalkan fungsinya untuk yang lain. Orang yang bisa melihat tetap butuh kayu kan, tapi mungkin akan saya pakai untuk bisa untuk bekerja atau untuk apapun yang lain, fungsi-fungsi kayu yang lain. Yeah. Pasti akan jadi lebih maksimal, nggak cuma buat nuntun doang. Uang yang selama ini kita pikir kita pakai untuk bertahan hidup, ketika mata kita dicelikan, tiba-tiba uang itu menjadi maksimal. Kesehatan yang Tuhan berikan menjadi maksimal. Hubungan yang Tuhan percayakan menjadi maksimal. Karena mata kita kebuka. Yeah. Saya mau kesaksian tentang satu teman saya. Saya udah minta izin sama dia bilang boleh. Cuma saya nggak sebut nama. Saya punya satu teman yang sangat baik. Dia bukan orang yang jahat. Dia tahu firman. Tapi selama ini dalam hidupnya pikiran dia menjadi tongkat penuntun dalam hidup dia. Walaupun dia tahu firman, tapi dia punya cara berpikir yang membuat dia merasa dia bisa punya solusi atas segala hal. Dia punya koneksi akan segala hal. Dia punya kepintaran untuk menyelesaikan berbagai hal dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam apapun. Karena Tuhan begitu mengasihi dia, Tuhan izinkan terjadi. Seperti tanah yang dibajak, tanah yang digemburkan, Tuhan izinkan terjadi. Tapi bukan Tuhan yang menyebabkan setiap pencobaan. Tuhan firman Tuhan udah katakan jangan sesat. Tuhan tidak pernah menyebabkan pencobaan itu terjadi karena kebodohan. Ini terjadi ya karena kebodohan teman saya ini. Tapi Tuhan yang kita sembah Tuhan yang setia. Singkat cerita karena kepintarannya dia, tiba-tiba segala sesuatu berantakan dalam hidup dia. Dalam bisnis dia berantakan sampai ujungnya dia masuk penjara. Si iblis tentu senang ketika akhirnya dia masuk penjara, seakan-akan hidupnya runtuh karena si iblis mau mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi luar biasanya ini, Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Luar biasanya teman saya ini yang saya bangga sekali dengan dia, di tengah kejatuhannya, dia tidak menghujat Tuhan,
tapi justru dia mengambil respon mau berbalik kepada Tuhan. Sehingga keadaan yang begitu berat, ketika dia memutuskan berbalik kepada Tuhan, nanti ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, ketika kita berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkapkan. Siapa yang menyingkapkan? Kristus yang bisa menyingkapkannya, gak ada yang lain. Jadi ketika teman saya ini berbalik kepada Tuhan, selubung yang selama ini membuat mata dia buta disingkapkan. Sehingga dia bisa melihat. Di dalam penjara yang seharusnya itu menjadi satu tempat yang membuat dia depresi, stres, tiba-tiba mata dia dicelikan. Tiba-tiba dia mengalami banyak terobosan di dalam penjara. Semangatnya luar biasa, hubungan pernikahannya dipulihkan, bahkan sampai yang luar biasa, istrinya sampai bilang, kemarin beliau juga baru anniversary di bulan Desember ini, ada saya jadi saksi. Istrinya sampai ngomong ke pasangannya ini, ke suaminya, bahwa ini adalah the best gift wedding anniversary-nya mereka. Padahal mereka ada di dalam penjara. Suaminya ada di penjara. Suaminya ada di dalam penjara. Oke. Kenapa? Kenapa dibilang the best gift ini? Karena di dalam kekelaman, janji Tuhan, gada dan tongkatnya tidak pernah meninggalkan kita. Tetap ada penjagaan Tuhan. Di tengah goa singa, Daniel tetap ada Tuhan. Di tengah dapur api, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap ada Tuhan. Dan Apa yang terjadi, masih yang bisa bikin dia bilang dalam kondisi berada di penjara malah dibilang, kenapa dia bisa ini? Ketika dia dibukakan visionnya, dia mengerti apa yang harus dia lakukan di situ. Tiba-tiba Tuhan bukakan apa fungsi dia. Seperti contohnya gini, meja ini fungsinya untuk taruh barang. Tapi karena meja ini dia nggak sadar bahwa dia meja, dia merasa diri dia harus buat jadi kloset misalnya. Tapi satu kali si meja ini sadar bahwa fungsi dia meja, baru dia berfungsi tepat jadi meja. Nah, teman saya ini akhirnya dia sadar fungsi dia dengan kemampuan cara berpikir dia yang hebat, mulut dia yang hebat, Tuhan pakai dia menyampaikan berita baik di dalam penjara. Dia memberikan pengharapan, penghiburan kepada orang-orang yang di dalam penjara. Bahkan banyak orang yang mengalami depresi di penjara, mengalami terobosan karena teman saya ini. Sampai teman saya bilang, bro, gue di penjara tapi gue gak merasa di penjara. Bahkan waktu hukuman yang kelihatannya sekian waktu, dia malah merasa waktunya jadi begitu singkat karena begitu banyak jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Dan yang luar biasa, belum berapa lama dia ada di dalam penjara, dia bisa mendapatkan favor dari orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Sampai bisa bikin ada satu ibadah yang luar biasa di sana. Revival bisa terjadi di dalam penjara. Dan mendapatkan banyak sekali favor-favor yang lain, saya lihat sampai bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Memberikan bukan cuma sekedar ngomong Tuhan ya, tapi bahkan sampai membantu untuk memberikan bagaimana cara untuk berbisnis contohnya. Bahkan bisa sampai ngebantu untuk istrinya, ini penjara laki semua, dia sampai bisa ngebantu sampai istrinya yang ada di luar penjara, bagaimana untuk bisa dirangkul, bisa akhirnya terima Tuhan, bahkan juga sampai bisa dipikirkan untuk bekerjanya bagaimana. Betapa saya lihat luar biasa sekali ketika orang yang tadinya buta akhirnya matanya dicelikan. Dia mengerti panggilan apa yang harus dia kerjakan dalam hidup ini. Mirip-mirip ceritanya Yusuf ya. Mirip-mirip ceritanya Yusuf, walaupun beda sama Yusuf ya. Ya. Tapi saya mau bilang gini, apapun kesalahan teman-teman, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk benar-benar mau rubahkan hidup teman-teman. Terobosan hidup teman-teman itu cuma sebatas teman-teman balik kepada Tuhan dan selubung itu dibukakan. Ketika selubung itu dibukakan, teman-teman dapat vision, pasti meroket. Pasti teman-teman. Tapi seringkali gini, seringkali kita meremehkan tentang vision ini, kita pikir,
Apa sih vision? Ini yang di depan mata bisa kita lihat loh. Kita jangan ngomong yang gak kelihatan dulu. Ini kita lagi ngomong pentingnya vision ya. Tahu gak orang-orang yang bisa selamat itu orang yang punya vision. Saya mau kasih contoh kejadian ini. Contoh. Seringkali kan kita pengen kelihatannya relevan kan dengan dunia. Firman Tuhan gak pernah suruh gereja itu relevan loh dengan dunia. Firman Tuhan suruhnya gereja menjadi terang, membawa terang, menggarami dunia. Bukan gereja turun menjadi relevan dan kompromi terhadap dunia. Kalau kita terlalu relevan melihat selalu dengan kacamata dunia dan gak pernah mau bersinggungan dengan dunia. Saya mau kasih satu kisah yang menarik seperti ini. Teman-teman di sini kalau yang pernah nonton film Titanic, kita tahu kapal yang besar itu katanya kapal yang gak mungkin tenggelam kan? Iya. Kalau teman-teman lihat yang bikin kapal Titanic ini tenggelam apa? Dia ngelihat sebenarnya di depan dia itu ada puncak gunung es. Bener gak? Iya. Tapi dia buru-buru, dia cepet, dia nyetirnya, dia belokin. Akhirnya kapalnya gak kena gunung es, bener gak? Gak kena puncaknya loh. Tapi yang nabrak apa? Yang nabraknya bagian bawahnya gunung es. Yang kagak kelihatan. Iya. Yang kelihatan dia bisa hindarin. Tapi ketika dia tidak menyadari bahwa gunung es itu gak cuma sedikit yang di atas, tapi gede di bawah bongkahannya. Bongkahan yang tidak terlihat ini yang ditabrak. Iya. Saya mau bilang begini loh, seringkali kita menyepelekan vision, seringkali kita menyepelekan apa yang tidak terlihat, karena kita selalu bilang kita gak mau bersinggungan dengan apa yang kita lihat. Kenyataannya kapal Titanic itu gak tenggelam, dia itu tenggelam karena yang gak kelihatan. Dia bisa menghindari puncak gunung es yang kelihatan. Artinya dia tuh gak bersinggungan dengan apa yang kelihatan. Dia gak melanggar kode etik dan gak melanggar, ya relevan lah maksudnya. Iya. Dia gak nabrak dengan aturan-aturan dunia, ibaratnya dia gak nabrak. Tapi ketika dia menyepelekan apa yang tidak terlihat, gunung es yang ada di bawah, itu yang membuat kapal ini tenggelam. Saya bukannya bilangnya, oh berarti yang kelihatan kita tabrak aja, itu bodoh lah namanya. Kita punya mata jasmani, ya jelas dong yang kelihatan jangan ditabrak. Tapi pakai mata iman kita untuk melihat juga see the unseen. Iya. Ada yang gak terlihat. Kalau nakoda kapal gak bisa ngelihat di depan akan terjadi badai, padahal semua tanda-tanda itu udah ada. Bau udaranya, anginnya, kondisi ombaknya, kalau dia nggak bisa ngelihat di depan akan terjadi badai, nggak ngerti tanda-tandanya, dia hajar, itu udah tinggal tunggu mati. Tiba-tiba di depan dia ada segitiga bermuda, tiba-tiba dia mati ke bawah. Saya mau ngomong sama teman-teman gini loh, jangan cuma fokus sama apa yang kelihatan. Kita yang orang bisnis aja ngerti. Kalau ngomong sama orang mau jualan barang, jangan ngelihat apa yang di depan mata. Coba tangkep kebutuhan klien, apa yang nggak terucap sama dia. Semakin kita bisa dapat itu semakin besar, chances probability untuk dealing, closing project itu pasti gede. Karena kita bisa nangkep, kalau dulu lagunya Ari Lasso bilang ini, kalau sama wanita tuh sentuh hatinya juga. Seringkali kita maunya nunjukin ini itu yang kelihatan. Padahal yang perlu, kalau kita tahu aja buttonnya di mana yang kita ini. Iya, Maksudnya ini kita ngomong vision loh. Kita untuk tahu button mana yang kita pencet, ini kan perlu punya vision, artinya punya mata yang bisa melihat dengan pengertian. Yeah. Tapi kalau kita nggak punya vision, mau di mana? Semua juga akan kita tabrak. Semua kita akan nggak punya teman, karena semua kita pandang musuh. Tapi kalau kita punya vision, kita bisa ngelihat. Orang ini sebenarnya di balik ketawanya dia kesepian nih. Di balik kelihatannya dia punya banyak teman, sebenarnya dia ini lagi terluka. Karena kita bisa melihat, inilah yang Tuhan Yesus bilang, Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati. Manusia melihat apa yang kelihatan, Tuhan melihat apa yang tidak terlihat. Tapi kan Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Kita dibilang kita biji matanya Tuhan. Dengan dikatakan kita biji matanya Tuhan, artinya kita harus bisa melihat seperti Tuhan melihat.
Jangan selalu melihat apa yang di depan mata. Lihat, see the unseen. Bisa gak kita melihat sampai kedalaman? Ketika kita ngelihat seseorang, kita tahu betapa orang ini butuh Tuhan Yesus. Segimanapun dia menyebalkan, kalau dengan mata yang kita lihat di depan mata, kita hanya akan lihat dia sebagai musuh. Tapi kalau kita bisa melihat sampai kedalaman dengan vision, kita tahu ini adalah jiwa-jiwa yang kasihan. Kalau saya nggak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, binasa dia. Kalau saya bilang saya mengasihi Tuhan, saya harus mengizinkan compassion yang daripada Tuhan, melihat dengan cara Tuhan melihat, berpikir dengan cara Tuhan berpikir terhadap jiwa-jiwa. Sehingga kita nggak perlu lagi spotlight dari dunia. Karena ada terang Tuhan yang spotlight hidup kita. Ya. Maka kita punya vision. Spotlight dari dunia cuman akan membuat kita kehilangan vision. Kita kenanya di frekuensi bawah, kenanya pride. Kalau teman-teman lihat di pembahasan fellowship kita yang sebelumnya. Ya, jadi sekali lagi, tapi saya nggak punya vision, bro. Tapi gimana dapatnya vision? Saya mau kasih tahu, kalau teman-teman di sini ada yang belum dapat vision, firman Tuhan bilang, makanya jangan menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Datang dong ke komsel, datang dong ke gereja, ketemu sama orang-orang yang punya vision. Sehingga ketika kita ketemu sama orang yang punya vision, kita nggak bisa ngelihat, tapi ada dia yang bisa ngelihat. Seperti anak buah kapal, ABK kapal, dia nggak bisa ngelihat, dia ada nakoda yang bantu dia melihat. Iya. Sampai satu kali si ABK ini nanti akan jadi nakoda ketika dia belajar dengan si nakoda. Tapi kalau belum bisa melihat, dia si ABK ini ikutlah dengan nakoda. Jangan si ABK ini yang jadi nakoda, tenggelam langsung itu kapal, dia nggak ngerti bawa jalannya gimana. Iya. Bingung nggak sampai sini? Nggak kan? Saya nangkepnya itu lebih ke apa yang Willy tadi bicarakan ya, tentang vision itu saya nangkepnya discernment ya. Discernment. Ya, Ya. hikmat betul. Ya, Revelation. Nanti kita ada chartnya, nanti kita lihat. nanti masuk sana ya. Betul. Oke. Slide berikutnya, cara memandang. Di sini teman-teman lihat ada gambar Kelihatan nggak tuh gambarnya? Kecil. Teman-teman kelihatan nggak ya? Moga-moga kelihatan ya. Itu yang bagian atas, dua yang atas di kanan dan kiri itu adalah ruangan yang jelek. Kondisi konstruksi. Kondisi konstruksi ruangan yang berantakan. Dua ruangan yang atas. Tapi dua ruangan yang bawah adalah ruangan yang jelek jadi bagus. Mata jasmani kita, panca indera kita, ketika kita melihat satu ruangan yang jelek, ya yang kita lihat adalah ruangan yang jelek. Tapi ketika kita melihat lebih dalam dengan mata yang ada di jiwa, mata imajinasi, kita dalam ruangan yang jelek kita bisa melihat ruangan yang bagus. Dengan imajinasi kita bisa membayangkan di balik ruangan yang masih jelek ini, oh bisa jadi seperti ini. Plafonnya, lightingnya, furniturnya, warna cat dindingnya. Kita bisa melihat dengan imajinasi kita. Kalau kita bisa melihat itu dengan imajinasi kita, jadilah ruangan yang jelek itu tinggal tunggu waktu akan jadi ruangan yang bagus. Itu baru kita lihat dengan mata imajinasi. Ya. Apa jadinya kalau kita bisa melihat dengan mata iman? Lebih naik lagi. Jadi ada mata panca indera ini, mata jasmani, ada mata logika atau mata imajinasi yang adanya di jiwa, ada mata iman yang ada di roh. Kalau kita punya mata iman, bisa ngelihat dengan mata iman kita, bedanya apa orang yang bisa lihat dengan mata iman? Kalau kita nggak punya mata iman, kita ngelihat keadaan yang berantakan, imajinasi kita apa yang timbul? Ketakutan, stres. Yeah. Karena kita dengar berita di mana-mana, berita menggemparkan, wah Jawa bakal ngalamin megatrust, oh dunia bakal ngalamin ini, Amerika kebakaran, wah ini mau jadi apa dunia? Imajinasi kita stres, karena kita nggak punya mata iman. Sama juga dengan orang yang nggak punya mata imajinasi,
Dia ngeliat cuman dengan mata jasmani, dia lihat tadi ruangan yang berantakan ini, ya dia stres, ini mau dijadiin apa ini ruangan? Plafonnya hancur, dindingnya banyak sarang laba-laba, wah udah banyak tai burung dan lain-lain. Dia cuma bisa, berantakan banget ini tempat, stres. Tapi kalau orang yang punya mata imajinasi, walaupun tempatnya kotor, dia nggak pusing. Dia tahu, oh ini plafon tinggal dibongkar, diganti, oh ini dinding tinggal dicat, dikerok, lantai tinggal pasang karpet lah, udah pasti beres. Nggak stres. Kalau kita punya mata iman, kita punya vision, ketika imajinasi kita lihat dunia kondisi nggak bagus, imajinasi kita mulai membayangkan yang nggak bagus. Tapi karena kita punya mata iman, kita bisa melihat yang lebih jauh lagi. Di end goal-nya. Di end goal-nya, sehingga dengan mata iman, kita bisa menata imajinasi kita dan menata mata jasmani kita. Ngerti nggak teman-teman? Ya. Makanya kalau orang Kristen, udah ke gereja, tapi yang dibayanginnya cuma ketakutan. Waduh gimana nih? Wah kalau misalnya saya udah pelayanan lama tapi saya nggak diakuin sama pemimpin gimana? Kalau saya udah pelayanan nggak dapat PK gimana? Kalau saya udah pelayanan nggak ada yang denger gimana? So what gitu loh. Imajinasinya jadi buruk gitu loh maksudnya. Ya. Wah kalau ada pandemi berikutnya keluarga saya bisa selamat nggak? Kalau nanti dunia mengalami resesi, saya bisa bagaimana kerjaan? Wah ada AI, ada robot. Saya bisa mati dong, gak bisa ini. Imajinasinya liar kemana-mana. Makanya itu yang tadi dikatakan di Amsal yang pertama, Proverb 29 ayat 18. When there is no vision, people perish, binasa. Ya karena imajinasinya udah stres. Ya. Ya. Makanya kalau di sini yang merasa, wah saya udah ikut Tuhan lama, saya lebih ngerti daripada kamu. Sebenarnya kalau kamu udah ikut Tuhan lama, imajinasi kamu pasti penuh damai sejahtera walaupun keadaan penuh tantangan. Ya. Makanya dibilang gini, tanda orang dipimpin Roh Kudus apa? Dipimpin oleh apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera bahkan melampaui segala akal. Kenapa? Karena walaupun yang dilihat nggak bagus, imajinasinya nggak bagus, tapi dia bisa melihat yang lebih tinggi lagi dengan vision. Sehingga dia nggak takut. Iya dia tahu. Ini mah keadaannya nggak ada yang perlu ditakutin. Ada satu jalan yang aman. Ya. Slide selanjutnya. Itu yang membedakan kita pengikut-pengikut Kristus dengan orang di luar sana. Makanya kenapa dibilang dalam kasih yang sempurna, kasih itu ada di love frekuensi atas kan? Iya. Nggak ada fear, nggak ada ketakutan. Ya. Kenapa nggak ada ketakutan? Berjalan dengan iman, bukan berjalan ngambil resiko. Tapi berjalan dengan kepastian. Ya. Karena melihat dengan mata iman, melihat dengan vision. Kalau udah dilihat apa yang takut? Kayak contohnya saya ngelihat di sini ada bangku. Saya tahu ada bangku. Saya nggak usah takut tersandung. Jelas bangkunya ada di situ. Saya tahu ada jalan di tengah-tengah. Saya tahu pintu keluarnya ada di mana. Nggak perlu saya takut karena mata saya melihat. Sama kalau kita bisa melihat dengan mata iman. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman. Kalau kita bisa melihat dengan mata iman teman-teman. Kalau kita bisa dapat vision. Gak ada yang perlu ditakutin. Ya. Semua orang itu takut karena ada di dalam gelap. Slide selanjutnya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Ini yang tadi saya ngomong. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan. Kenapa pikirannya tumpul? Kenapa gak bisa melihat dalam vision? Gak punya pengertian. Karena ada selubung. Tetapi, itu teman-teman lihat yang di bold, warna biru. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Karena hanya Kristus saja yang bisa menyingkapkan selubung itu teman-teman. Makanya saya lihat teman saya yang tadi saya bilang di penjara. Saya lihat tiap hari dia kayaknya gak pernah lebih hidup daripada hidup. Excited sekali dia. Malah lebih excited dalam penjara daripada di luar ya. Lucu ya, seperti kita jadi ngerti kenapa Paulus waktu dia di dalam penjara, dia malah tulisin ayat-ayatnya tuh mengucap syukurlah, bersukacitalah, kok bisa? Padahal Paulus di penjara yang paling gelap. Ya. Karena Paulus tidak terbatas lagi oleh ikatan-ikatan dunia.
Dia bisa melihat dengan vision. Walaupun tubuhnya ada di dunia, tapi pikirannya udah pikiran Kristus. Dia berdiri melihat dalam sudut pandangnya Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang berubahlah oleh cara pembaruan pikiran kita. Kalau nggak bisa. Pasti binasa. Jadi dengan ayat ini kita bisa tahu. Untuk mendapatkan vision. Slide selanjutnya. Dari ayat 2 Korintus ini. Untuk mendapatkan vision. Caranya gimana? Ini Tuhan kasih buat semuanya, bukan cuma buat beberapa orang doang. Berbalik kepada Tuhan. Kalau udah berbalik kepada Tuhan, maksudnya pandangannya arahkan kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan. Jangan lagi pakai pikirannya sendiri lagi, berbalik kepada Tuhan. Terus udah berbalik kepada Tuhan apa? Firman itu didengar. Makanya dengar-dengaran. Ketika kita dengar-dengaran, kita mendengar apa yang Tuhan katakan, selubung itu diangkat. Sebelum akan dia singkapkan. Pada saat selubung diangkat, terang itu ada. Ya. Karena sesungguhnya kita hidup di dalam terang. Kayak Bro Hendy ini kalau walaupun ini di sekelilingnya terang, tapi saya karungin Bro Hendy pakai karung, kan gelap kan Bro Hendy kan? Ya. Tapi ketika karung yang nutupin Bro Hendy saya angkat, kan terang semua. Itu selubung maksudnya. Ya. Pada saat mendapatkan terang, barulah Baru kita bisa mendapatkan melihat. vision. Ya. Jadi urutannya bagaimana? Berbalik kepada Tuhan, dengar-dengaran, selubung disingkapkan, sehingga ketika selubung disingkapkan kita mendapatkan terang, dengan adanya terang baru kita bisa melihat. Artinya tanpa ada terang, nggak akan ada vision. Kalau lampu ini kita matiin semua, gelap total, ya nggak bisa lihat apa-apa. Ini proses yang takes time, atau ada mungkin bisa gak ini suatu proses yang cepat terjadi? Buat teman-teman ini biar lebih menyentuh bumi, saya kasih gambaran. Dengar-dengaran sama Tuhan ini seberapa pentingnya ya. Saya kasih gambaran ini akan luar biasa. Sekarang saya ajak teman-teman gini. Ketika kita sekolah, kita diajarin sama guru tentang berbagai benda. Ketika Bro Hendy belajar di sekolahan, dijelasin sama guru tentang meja. Digambarin bentuk meja seperti ini. Sehingga Bro Hendy ngerti meja. Kalau saya bilang sama Bro Hendy sekarang merem. Bro Hendy merem, bayangkan meja. Bisa gak Bro Hendy melihat itu dengan mata imajinasi Bro Hendy? Bisa. Teman-teman ngerti gak yang saya maksud? Sekarang kalau saya minta sekarang teman-teman semua merem. Teman-teman merem, saya bilang kursi misalnya. Bisa gak melihat dalam pikiran teman-teman ada kursi? Bisa, karena teman-teman sudah ngerti kursi itu apa, bentuknya kayak apa. Teman-teman pernah mendengar tentang kursi. Oke. Ya kan? Karena teman-teman pernah mendengar tentang kursi, seberapa teman-teman dijelaskan kursi itu apa, bahannya bagaimana, semakin kaya bayangannya teman-teman. Bener gak? Ya. Ketika sekarang saya bilang sama teman-teman pesawat terbang, pasti dalam teman-teman kebayang gambar pesawat terbang dalam imajinasi. Bentuknya akan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman teman-teman tentang pesawat terbang. Kalau saya ngomongnya pesawat terbang sama engineer, dia akan ngebayangin pesawat terbangnya mungkin sampai detail-detail paling kecil. Kalau saya ngomongnya sama anak kecil, pesawat terbangnya mungkin yang lucu-lucu doang. Tergantung pemahaman kita terhadap pesawat terbang. Tapi pasti kita bisa melihat. Bukankah firman Allah itu adalah sebuah perkataan? Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan, kita disingkapkan firman Tuhan, ketika Tuhan bilang janji-janji dia, ketika kita meram, harusnya kita bisa melihat dengan mata iman kita. Seharusnya. Sama seperti kita sudah mendengar kata meja, ketika kita melihat dengan imajinasi kita, kita bisa lihat meja. Tapi kalau misalnya teman-teman gak pernah dijelasin tentang meja itu apa, waktu teman-teman ngelihat meja, teman-teman gak akan ngerti ini namanya meja, ini namanya coffee table, gak akan ngerti. Waktu teman-teman ngelihat kursi, contoh, karena teman-teman udah tahu ini adalah handphone, dijelasin ini adalah handphone, maka waktu merem pun saya bilang teman-teman bayangkan handphone, teman-teman bisa melihat dengan mata imajinasi ini handphone. Tapi bayangkan kalau orang penduduk di pedalaman, di hutan, Amazon misal,
yang nggak pernah ngelihat handphone, nggak pernah dijelasin tentang handphone, nggak pernah dengar tentang handphone. Waktu dia ngelihat handphone, dia kira ini apa? Dia akan kira ini batu kan atau apa? Sama kalau kita ngelihat di Wahyu, semuanya ngomongin dengan perumpamaan kan, ada ini itu, karena dulu si Yohanes di Patmos dia nggak pernah ngelihat teknologi yang sekarang. Ya dia ngomong sesuai apa yang dia lihat. Ngerti nggak? Ngerti kan? Ya. Kalau kita nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah disingkapkan firman Tuhan, ketika Tuhan tunjukkan itu di depan mata kita, kita nggak ngerti bahwa ini. Tapi ketika kita disingkapkan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan dan mau diajarin sama Roh Kudus, kalau kita diajarin ini meja, ini binatang burung, ini singa, itu kan diajarin di sekolah ya sama ibu guru ya. Kalau firman Tuhan yang jadi pak guru, ibu gurunya siapa? Siapa yang menjadi ibu gurunya kita? Roh Kudus. Roh Kudus itu Bapak Ibu guru kita yang ngajarin kita seluruh firman Tuhan, setiap perkataan ini bentuknya begini, ini artinya ini pengertiannya ini. Kalau kita mau diajarin sama Roh Kudus, Oke. kita ngerti ya? Iya, jadi saya nangkepnya itu untuk kita bisa menerima vision dari Tuhan. Tadi kan kita ada 5 step itu ya, berbalik kepada Tuhan, dengar-dengaran, selubung disingkapkan, terang, baru vision ya. Itu ada satu proses yang mungkin juga bisa takes time, benar gak? Maksudnya Text time-nya itu adalah proses belajar. ya, Cuman akan jadi lebih cepat kalau kita kayak murid nggak buang waktu untuk madol. ya, Dia benar-benar mau belajar. ya, Makanya kenapa ketika kita diajarin firman Tuhan itu disingkapkan, firman itu berbicara ya, menjadi rema, kita ngerti. Begitu kita ngelihat satu keadaan, kita mengenali, oh ini yang firman Tuhan katakan, ini keadaan yang Tuhan Ya. katakan, kita bisa langsung dapat visionnya. ya. Jadi maksudnya saya adalah kuncinya itu adalah sebetulnya balik lagi kita mau dengar-dengaran gak dengan firman Betul. Tuhan. Mau nggak punya kerendahan Kita hati? boleh bilang kita tuh tanda kutip ya, yang nomor satu kan berbalik kepada Tuhan kan, seperti yang kita selama ini bicarakan hamartia ya, Iya, dosa hamartia, salah Betul. target. Kita balik lagi kepada Tuhan, kita balikkan kembali, condongkan kembali fokus kita balik kepada Tuhan, Iya. bertobat. Bertobat aja, tapi kita enggak terima esensi dari firman Tuhan, kita enggak mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan, itu akan memperlama Lama perjalanan, perjalanan. jadi seperti bangsa Israel, Ya. tegar tengkuk. Ya. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, kalau lu rasanya capek, lepaskan beban yang merintangi, dosa yang bikin lu tegar tengkuk, bebal ini segala macam. Ya. Ayo belajar sama aku, kata Tuhan. Ya. Makanya kita dikasih Roh Kudus ini, Bapak Ibu guru yang ngajarin kita sebenarnya. Jadi untuk sampai ke yang nomor 3 selubung disingkapkan, itu benar-benar kerjasama nomor 1 dan nomor 2. Nomor Yes. 1 itu yang tadi kita berbalik, Berbalik dulu, wake up. wake up, Sebetulnya kita bilang ya kan. wake up, Wake Mas. up, berbalik Great kepada awakening. Tuhan. Setelah itu kita diajar Mau oleh diajar, firman Tuhan. pemuritan. Ya, jadi kuncinya itu tuh balik lagi, kita selalu dengungkan gimana kita bisa tahu janji-janji Tuhan, gimana kita bisa tahu semua yang kita belajar di divine law segala macam. Kalau kita nggak balik lagi kepada Bible, kepada Yes. perkataan Tuhan Yes. itu. Jadi kerjasama antara yang nomor 1 dan nomor 2 yang akhirnya bisa menghasilkan selubung kita disingkapkan. Of course, Betul nggak? betul banget. Ya. Jadi proses itu lama apa enggaknya itu balik lagi ke Makanya seberapa kita mau diajar. seberapa kita mau diajar. dengar-dengaran. Betul, makanya. Ya. Kenapa makanya firman, kalau kita ikut Tuhan, kita nggak mau jadi murid, kita bodoh. Kita cuma mau ikut Tuhan, mau jadi fans doang, Ya. atau kita cuma mau jadi ahli Taurat, kita bodoh, membuang-buang waktu. Nah, biar lebih cepat kita masuk ke slide selanjutnya. Setelah kita ngerti vision ini bagaimana, supaya vision ini menyentuh bumi ya, maksudnya begini. Kayak desainer, dia ngelihat ruangan yang jelek, desainer interior, dia ngelihat ruangan yang berantakan, dia tahu, oh dengan mata imajinasi bentuknya begini-gini. Sehingga dia ngerti bagaimana mewujudkan sampai jadi realitanya. Ya. Sebenarnya kita udah bahas ini waktu itu di Called into Existence.
teman-teman yang itu bisa ngeliat juga di sana. Cuman ini saya akan bahas lebih detail lagi. Slide selanjutnya di vision, mission, dan action. Saya bacakan ya. Yohanes 20 Ya. ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan yang bilang di sini berbahagialah mereka yang tidak melihat, maksudnya nggak cuman melihat dengan mata jasmani, tapi mau melihat namun percaya. Percaya ini adalah di sini ngomong tentang iman, pisteo. Ini ngomong melihat dengan mata iman, melihat dengan vision. Maksudnya berbahagialah kalau lo itu nggak cuman melihat dengan mata jasmani, tapi bisa melihat dengan mata rohani juga. Berbahagia karena akan menikmati banyak keuntungan. Kalau kita bisa melihat dengan mata jasmani itu di tubuh, melihat dengan mata logika dan imajinasi di jiwa. Baru bisa ngelihat sampai di mata jiwa aja udah bisa bikin hidup kita kaya nih. Ya. Bisa hidup kita di atas rata-rata. Apalagi kita melihat lagi dengan mata iman. Ya itu yang dunia sekarang ajarkan. Makanya Tuhan bilang berbahagia nih kalau tiga mata ini Ya. bisa melihat semua, nggak cuman melihat satu doang. Ya. Yakobus 2 ayat 17 bilang ini, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya firman Tuhan bilang gini, kalau lu dapat vision, tapi nggak ada actionnya, ya nggak ada guna juga, jadi konsep doang. Ya. Jadi konsep, apa yang lu lihat nggak ada realitanya. Sedangkan kan kita ini adalah Alkitab terbuka, orang harus merasakan, menikmati buah-buah dari perjalanan kita dengan Tuhan. Kalau nggak ada actionnya, ngomong aja Tuhan itu baik, kenyataannya nggak kelihatan tuh hidup lu dari apa yang di ngomongin. Nah kita lihat chartnya ini. Nah teman-teman lihat, ini kita udah bahas di Great Awakening ya, sekali lagi sebagian ini detailing lagi. Bisa dibilang ini Great Awakening 102. Jadi ada kesadaran tubuh, jiwa, dan roh. Di tubuh Tuhan kasih panca indera dan otot, di jiwa Tuhan kasih logika, perasaan, kehendak, sifat, di roh Tuhan kasih iman. Jadi sekali lagi, semua orang udah dikasih iman. Kalau dibilang kita mendengar-dengaran firman Tuhan sehingga timbul iman, artinya bukan sebelumnya nggak ada iman. Iman itu sudah ada. Kan ada ayat firman bilang ini, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau dikatakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan artinya firman itu nggak ada. Bukan artinya iman itu tadinya nggak ada. Namanya timbul, tadinya ada, cuman selama ini tidak pernah nongol ke atas. Yeah. Cuman ketika iman ini mendengar firman Tuhan, iman ini naik ke atas. Sama juga dengan kayak Bro Hendy kan nge-gym. Ketika Bro Hendy nge-gym, badannya kan akan berotot. Apakah timbulnya otot ini tadinya ototnya nggak ada? Ototnya udah ada. Cuman karena tidak pernah diolahragain, ototnya nggak pernah timbul. Ya, maksudnya yang jadi badan binaraga. Timbul lemaknya. Iya, ngerti kan maksudnya kan? Nah sama, cara mengembangkan panca indera otot dan otot ini adalah dengan olahraga sehingga hasilnya kuat. Kita udah bahas ini di fellowship sebelumnya, logika caranya belajar, kita akan peroleh pengetahuan. Di roh, cara mengembangkan iman adalah dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan hikmat. Nah lebih lanjut detailing dari Great Awakening ini, roh, jiwa, dan tubuh. Ketika tubuh kita kuat, itu gunanya untuk melakukan tindakan, action. Jiwa itu punya pengetahuan, logika, tujuannya untuk melakukan mission. Roh, ketika Tuhan memberikan hikmat, itu supaya kita mendapatkan vision. Apakah logika itu salah? Enggak, logika itu ada untuk mendukung melakukan apa yang firman Tuhan kasih dalam vision. Saya kasih ada satu perumpamaan, contoh analoginya, action itu sebagai staff, pelaksana, mission itu seperti manajer, vision itu contohnya CEO-nya. Ya. Saya contoh pakai kemarin, misalnya salah satu bank terbesar di Indonesia, waktu itu saya pernah ngobrol. Dulu pemilik yang sebelumnya itu kan kalau saya baca dari biografinya katanya cuma lulusan SD. Dia kan CEO-nya. Tapi dia punya vision, bank ini yang terbesar ini, bank yang terbesar ini visinya harus seperti apa? Ya. Visinya harus bagaimana, omsetnya bagaimana, punya ATM harus di banyak tempat. Dia punya vision. Tapi karena dia bukan lulusan S3, dia cuma lulusan SD, dia perlu memperkerjakan profesional-profesional yang lulusan S3.
Yang bisa mendukung. yang bisa vision-nya. mendukung visinya dia. Ya. Ketika dia sudah memperkerjakan manajer-manajer dia yang S3 ini, atau direktur dia yang S3, direktur-direkturnya dia ini harus membuat rencana kerja untuk mendukung visinya si bos besar. Ya. Dia harus dapat approval dari bos besar. Ketika dia dapat approval dari bos besar, baru dia bisa eksekusi, dia suruh staff-staff yang bawahan untuk menjalankan eksekusi di lapangan. Artinya begini, ketika Tuhan memberikan kita visi dan hikmat, itu nomor satu. Ketika Tuhan memberikan kita logika, kalau kita bilang, oh kalau ikut Tuhan jangan pakai logika, salah. Logika Tuhan kasih, semakin pinter logika kita, semakin visi dari Tuhan bisa dimanifestasikan. Diaplikasikan. Ya dong, kalau misalnya bos gede nih punya visi, tapi manajer-manajernya semua EO semua, bego semua. Punya visi, perusahaan ini omsetnya mesti 100 triliun dalam bulan ini. Tapi manajernya semua bego semua. Ya bagaimana dia bikin rencana kerjanya, nggak bisa. Ya. Semakin pinter manajernya ketika bos besar ngomong, saya punya mau visi, target perusahaan ini bulan ini 100 triliun. Manajer yang pinter ini akan buat, kampanyenya begini, bikin pemasarannya begini, vendornya pakai ini. Semakin dia pinter, dia bisa membuat rencana kerja yang benar. Dan rencana kerja ini, si manajer ini harus ACC. Artinya gini, ketika kita belajar, logika kita di-equip, kita belajar dengan pengetahuan. Tujuannya bukan akhirnya si manajer ini nendang sisi pemilik perusahaan disuruh pergi. Bukan, memang logika kita harus pinter supaya ketika hikmat Tuhan ngasih visi, logika kita ngerti bagaimana untuk membuat rencana kerjanya, missionnya. Tapi logika kita ketika udah membuat rencana kerja harus tanya Tuhan lagi, harus tanya sama Roh Kudus lagi. Seperti kayak manajer approval dulu sama bos gede. Boleh nggak? Saya mau bikin rencana kerjanya gini, marketingnya begini-begini untuk dijalankan. Kalau bos gede, oke, approval, budgetnya sekian, oke, jalanin. Baru si manajer ini akan suruh ke anak buahnya jalanin. Eksekusi. Artinya gini, ketika Tuhan kasih kita visi, Tuhan kasih kita hikmat untuk pemuritan, untuk penginjilan. Jangan buru-buru langsung action. Ngomong dulu sama logika kita, sama pengetahuan. Gua nggak mau tahu, lu mesti mencapai vision ini. Logika itu yang harus mengikuti, harus tunduk sama hikmat. Maksud saya gini, kenapa mesti tunduk? Sekarang kalau bos besarnya ini bilang sama manajernya, gue gak mau tahu, pokoknya visinya harus mencapai 100 triliun satu bulan. Terus si manajer-manajer ini bilang, oh susah. Ya udah kalau lu susah lu minggir, lu gak usah kerja sama gue. Gue masih mau cari manajer yang bisa. Artinya gini, ketika Tuhan kasih hikmat, kasih visi, logika kita yang harus mengejar visi dari Tuhan. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita belajar. Ketika logika kita ngerti menangkap visinya Tuhan dan menjalankannya, tanya sama Tuhan, Tuhan kan udah nyuruh saya untuk pelayanan di Tangerang, untuk membuat kegerakan ini. Saya rencana kerjanya begini, tanya sama bos besar, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus bilang, oke, ACC. Baru kita melakukan action di tubuh. Ketika tubuh kita melakukan action ini namanya tindakan iman, tindakan yang karena dapat vision. Tapi apa jadinya kalau orang dapat vision, dia nggak mau pakai otaknya, dia melewatkan mission yang di jembatan tengah, nggak mau belajar, nggak mau ngerti apa-apa, dia langsung dari vision jadinya ke action. Jadinya apa? Berantakan. Karena memang bos besar ini dia harus punya logika, punya rencana kerja baru bisa melakukan tindakan. Kalau dia dapat visi langsung ke action, missionnya ini dihilangin, nggak mau pakai otak ngerjain ya, nggak heran akan di mana-mana jadinya berantakan. Mau dalam pelayanan, mau dalam ikut Tuhan, mau dalam pekerjaan. Terus gimana dong kalau kita belum bisa hire manager? Ya kalau kita masih baru mulai usaha, kita sendiri, kayak saya dulu mulai usaha, ya menjalankan fungsi pimpinan saya, yang menjalankan fungsi manajer saya harus buka laporan pembukuan, laporan keuangan, yang melakukan eksekusi ya saya. Tapi 3 fungsi ini harus ada. Nggak boleh saya punya visi langsung ke action tapi nggak punya rencana kerja. Akhirnya itu seperti yang Paulus ngomong, aku bukan petinju yang sembarangan meninju. Akhirnya kita cuma nembak tapi pelurunya habis semua, tenaga habis semua. Karena nggak ada mission, nggak ada rencana kerja. Ngerti nggak sampai sini? Ngomongan saya muter-muter nggak sih?
Ngerti ya? Maksudnya teman-teman moga-moga dapat. Kenapa pentingnya kita mendapatkan vision, kenapa kita dapat roh, jiwa, dan tubuh. Nggak ada satupun di sini yang nggak penting. Cuman bobotnya vision lebih penting daripada mission. Mission lebih tinggi daripada action. Vision itu direction, arah. Misi, vision itu adalah seperti kayak gini juga contoh lainnya. Oh saya pengen dari sini mau pergi ke Solo misalnya. Visinya saya mau ke Solo. Misinya adalah bagaimana caranya dari sini ke Solo. Oh mesti naik mobil, oh mesti naik kereta. Misinya. Actionnya itu apa? Oh melangkahnya. Ketika misinya udah mikir, oh saya mau naik mobil atau naik kereta, nanti nyampe stasiun saya mau naik beca, mau naik apa, itu misi adanya di pikiran. Actionnya adalah oke, ketika pikiran dan semuanya udah oke, actionnya tindakannya melakukan sesuai dengan itu. Ngerti nggak maksudnya? Yes. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang bilang gini, gak usah ngomongin tentang Tuhan. Logika gue lebih kuat. Cuman adanya mission dan action, tapi gak ada vision. Dia cuman akan ngomong seperti kayak gini ibaratnya. Oh saya mau naik kereta, saya mau pergi naik bus. Terus mau kemana? Gak ada visionnya, gak tahu directionnya mau kemana. Makanya orang yang kayak begini, kelihatannya jalan dalam hidupnya, tapi sebenarnya muter-muter di tempat. Karena gak ada arahnya, kayak nggak jelas. Maksudnya ini yang dibilang hamartia, miss the target, nyasar. Ya. Makanya kenapa dibilang orang harus berbalik dulu kepada Tuhan, disingkapkan, dapat light, akulah terang dunia kata Tuhan, selubung disingkapkan, ketika ada terang, baru mata kita bisa melihat dengan vision, di roh yang wake up. Ketika vision dapat jiwa kita dengan logika yang mau belajar, kita bisa membuat rencana kerja dan tubuh berjalan. Inilah namanya tubuh yang berjalan sesuai ini namanya tindakan iman. Ini namanya tindakan profetik sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan tindakan iman, tidak ada missionnya, nggak pakai logikanya ini ada salah. Karena Tuhan bikin seluruh tubuh harus berfungsi, seluruh bagian roh, jiwa, dan tubuh harus berfungsi. Seperti ada kepala, ada tangan, ada kaki, semua harus berfungsi. Kalau orang berjalan cuma dari kepala sama kaki, tangannya nggak dipakai, berarti ada yang salah. Seluruh tubuh yang manusia sehat, normal, semuanya harus berfungsi, maksudnya, ngerti ya? Iya. Oke, biar lebih cepat. Slide selanjutnya, kita udah mau selesai sedikit lagi ya. Ini kan yang datang kan teman-teman sendiri ya. Kita selesaikan ya. Temu semua awal tahun biar teman-teman grab dengan kuat vision ini. Jadi walau dibilang maksudnya dunia ini katanya 2025 dimulainya aja dengan luar biasa mengerikan. Kecelakaan pesawat, ada kebakaran ini, ada gempa ini, bencana alam ini. Untuk orang yang tidak punya vision, yes itu akan mengerikan. Karena seperti berjalan di ladang ranjau. Tapi untuk orang yang punya vision, kelihatan semua itu ranjaunya ada di mana. Pasti teman-teman gak akan kena, teman-teman akan berjalan di Mazmur 91, di mana ada satu jalan. Mau orang rebah kanan kiri kita akan tetap berjalan. Amin. Mau ada penyakit, sampar, ada apa, kita tetap akan berjalan. Karena ada satu the holy road ini. Ya. Di mana yang paling bodoh pun gak akan tersesat. Slide selanjutnya wake up. Wake up. Boleh tolong dibacain? Yeah. Your vision will become clear only when you can look into your own heart. Who looks outside dreams. Who look inside awakes. Yang ngomong ini Carl Jung. Tahu gak Carl Jung ini siapa? Ini bapaknya orang komunis nih. Orang ateis nih orang. Komunis nih si Carl Jung. Orang komunis aja bisa ngomong begini yang gak kenal Tuhan. Dia bilang kalau kamu ngelihatnya di luar, kamu tuh ngimpi. Kamu itu baru bisa awake kalau kamu mulai melihat apa yang di dalam. Yang di dalam ini bukan ngebongkar jantung kita dikeluarin, bukan. Ini tubuh, ngelihat ke dalam tuh apa? Ngelihatnya ke jiwa, dari jiwa ngelihat lebih dalam lagi apa? Ngelihatnya ke roh lebih dalam lagi apa? Ngelihatnya ke arah Tuhan. Yeah. Baru kita wake up. Orang yang komunis aja bisa ngomong begini. Tapi iblis membuatnya apa? Jangan kejar ini apa? Dia bilang kejarlah impian kamu. Apa bucket list dalam kehidupan kamu? Iblis menawarkan dan dunia ini menawarkan apa yang enak dilihat di luar tubuh. Yang dikejar semua yang kelihatan mata. Yeah. Padahal Tuhan maunya kita wake up ngelihat apa yang di dalam. Seluruh kekayaan sorga, Tuhan bilang, seluruh semuanya sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruhnya itu udah ada inside us. Yeah.
Selama kita nggak ngelihat yang di dalam, kita akan selalu merasa diri kita miskin. Selalu akan merasa diri kita bukan siapa-siapa. Pelayanan kita nggak ada yang lihat misalnya. Karena mata kita mimpi ngelihatnya di luar, lihat ke dalam. Seluruh otoritas apapun di dunia ini semua udah dikasih di dalam kita. Yes. Slide selanjutnya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Wow, kalau teman-teman melihat ke dalam, teman-teman wake up, teman-teman mengalami perjumpaan dengan sang firman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Semua yang teman-teman temukan yang di dalam, teman-teman akan seperti menemukan tambang emas. Pasti semua yang Tuhan janjikan, firman Tuhan sendiri yang berkata. Kalau teman-teman gak percaya ini, mendingan berhenti jadi orang Kristen sekalian. Ini ayat firman Tuhan yang bilang. Kalau teman-teman di sini yang udah jadi Kristen lama tapi tetap masih mencari apa yang di luar, gak pernah berhenti untuk mulai mencari apa yang Tuhan sediakan, gak pernah mau bertemu dengan sang firman itu sendiri, teman-teman benar-benar rugi besar. Anytime kehidupan teman-teman selesai dalam hidup, yang ada cuma penyesalan. Ketika akhirnya teman-teman sadar nanti di dalam kekekalan, teman-teman lihat ternyata di dalam kita betapa ada tambang emas yang bahkan melebihi daripada emas. Hikmat itu lebih berharga dari perak, lebih daripada emas pilihan, lebih daripada emas tua, kata Tuhan. Teman-teman gak akan lihat itu. Tapi kalau teman-teman bisa ngelihat ke dalam, dapetin vision yang daripada Tuhan, Tuhan bilang firman Tuhan pasti berhasil. Yes. Pasti. Nggak akan kembali dengan sia-sia. Kalau firman Tuhan bilang kamu diberkati, pasti kamu diberkati. Kenapa kamu belum diberkati? Kenapa kamu tersandung? When there is no vision, people perish, atau terjemahan lain stumble, tersandung oleh dirinya sendiri karena dia nggak bisa ngelihat. Kalau teman-teman ngalamin hidup jatuh bangun, nggak usah ngomong jatuh bangun dalam Tuhan, jatuh bangun dalam hubungan, jatuh bangun dalam kehidupan, dalam bisnis. Sebenarnya masalahnya bukan kekurangan ini itu, teman-teman berbalik kepada Tuhan, dapetin vision, maka mission dan action akan mengikuti. Yes. Lukas 17, boleh tolong bantuin dong? Okay, baca. Luke chapter 17 verse 21. Nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, the kingdom of God is within you, in your hearts, and among you, surrounding you. Dibilang kerajaan Allah itu ada di dalam diri kita, teman-teman. Kalau saya ngomongin sama teman-teman gini, kerajaan Allah, ngomongin tentang Tuhan Yesus, di mana sih sorga itu, di mana sih kerajaan Allah? Kayaknya tempat yang nun jauh di sana ya. Teman-teman sekarang pegang badan teman-teman sendiri, pegang dada teman-teman sendiri. Atau teman-teman lihat di sebelahnya. Kerajaan Allah ada di dalam dia, ada juga di dalam saya. Semua yang kita cari di luar, gak ada bandingannya dengan kerajaan Allah, teman-teman. Yeah. Betapa banyak saya terima kesaksian dari teman-teman saya yang mengalami ledakan demi ledakan joy yang daripada Tuhan ketika mereka mengalami berjalan dengan Tuhan. Dia bilang, saya gak pernah mengalami hidup yang hidup seperti ini. Betapa saya excited setiap hari. Teman-teman alami sendiri. Kerajaan Allah ada di dalam kita. Teman-teman lihat kanan kiri, teman-teman. Teman-teman lihat ngaca, di dalam kita ada kerajaan Allah. Gak jauh teman-teman, ada di dalam kita. Kita yang nyarinya kemana-mana. Ngejar apa tahu kayak keledai di depannya ditaruhin wortel. Ngejar, di dunia ini katanya kita ngejar, kalau belum dapat pencapaian ini itu hidup kita gagal. Salah, kita udah lebih daripada pemenang. Bagian kita cuman rilis apa yang Tuhan sudah kasih di dalam kita, dimanifestasikan keluar. Cuman karena kita nggak pernah connect sama yang di dalam, makanya yang kekayaan yang di dalam nggak pernah ketarik keluar. Yeah. Bukan mengejar apa yang di luar lagi sebenarnya. Maka kenapa firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah. Dan semua kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Apa yang bangsa-bangsa tidak mengenal Allah cari, apa yang dimakan, minum, pakai. Tuhan tambahin semuanya. Cari kerajaan Allah kelihatannya jauh ya. Padahal enggak. Sedekat ini. Teman-teman pegang diri teman-teman sendiri. Hati teman-teman, inside us firman Tuhan katakan. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan. Kalau teman-teman gak percaya juga,
Jadi ngapain jadi orang Kristen? Ini kitab sucinya ngomongnya begini. Slide selanjutnya, kita udah mau selesai ya teman-teman, sedikit lagi. Slide selanjutnya lagi. Ya ini. Seperti para murid bersama Yesus saat di perahu hadapi badai, mereka sadar di perahu ada Tuhan. Saat kita hadapi badai hidup, apakah kita sadar bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita, Tuhan Yesus itu ada di dalam kita, ada di perahu yang sama. Cuman kalau kita nggak pernah sadar ya seakan-akan itu kayak tertidur Tuhan Yesusnya. Wake up, makanya teman-teman wake up. Makanya kenapa Godspeed ini pelayanannya adalah wake up call. Ya. Wake up teman-teman. Dunia udah sampai mana? Masa kita nggak bisa ngelihat kondisi zaman sehari ini seperti apa? Slide selanjutnya. Isaiah. Warning. Kalau teman-teman tetap berkeras hati juga, ini kita udah mau selesai teman-teman. Yeremia 2 ayat 11 bilang gini, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Karena gak bisa ngelihat, karena buta makanya ditukerin. Tetapi umatku, Tuhan bilang umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ini yang firman Tuhan bilang apa? Yang menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna ini bukan orang yang gak kenal Tuhan loh. Ini umat Tuhan, ini lagi ngomong tubuh Kristus. Betapa hari ini banyak gereja-gereja menukarkan hadirat Tuhan dengan hal yang bukan hadirat Tuhan. Dan itu yang menjadi kebanggaan. Mari kita back to the worship, back lagi ke yang apa? Lagu itu bilangnya gimana bro? Yang Back to the heart of worship. Back to the heart of worship. When apa kata-katanya? When there is no apa? Di saat nggak ada semua pakai peralatan dan lain-lain. Penyembahan itu tentang kita kan? Bukan tentang hingar-bingar, sound system yang makin canggih, gereja yang kerlap-kerlip. Semua yang spotlight dari dunia, bukan tentang itu. Jangan tukarkan hadirat Tuhan dengan apapun teman-teman. Yeremia 2 ayat 13. Umatku melakukan dua macam dosa. Umatku, lagi-lagi ini bukan orang yang tidak percaya. Saya nggak ngomong orang yang bukan percaya. Ini ngomong tubuh Kristus. Mereka membelakangi aku, sumber air pemberi hidup bagi manusia. Mereka membuat bagi dirinya sendiri, bagi dirinya kolam bocor yang gak dapat menahan airnya. Kenapa banyak umat Tuhan membelakangi Tuhan? Ya karena gak bisa ngelihat, karena gelap. Andai mereka bisa ngelihat. Sedih ya? FYI, ini slide selanjutnya, ini gambar babi. Ini kayaknya saya pernah ngomong di fellowship sebelumnya, cuman ini saya pakai di sini biar buat mengingatkan. Saya baru tahu satu fakta bahwa babi itu gak bisa melihat ke atas karena leher dia keras. Seperti bangsa Israel yang dikatakan saat itu tegar tengkuk, bebal. Kalau kita jadi umat Tuhan juga bebal, tegar tengkuk, di ngomongin juga sampai di ngomongin begini juga tetap memilih untuk tegar tengkuk. Dan hanya bisa melihatnya ke bawah seperti babi. Nasibnya babi itu ujung-ujungnya adalah di rumah pejagalan dia akan dipotong dan dimakan. Yang dia makan pun hanyalah sampah. Babi baru bisa ngelihat ke atas pada waktu dia ditangkap, kakinya diikat kayak babi guling, diikat pakai kayu, begitu dia diikat, ditangkap sama orang, baru mata dia bisa ngelihat ke atas. Jangan sampai begitu hidup kita udah berakhir dalam kesia-siaan, kita baru bisa ngelihat, ya ampun, Tuhan kasih saya makanan yang begitu nikmat. Nanti di fellowship selanjutnya, kita akan bahas temanya tentang Taman Eden. Kita akan bahas tentang Taman Eden. Betapa sebenarnya Tuhan udah siapkan begitu banyak hal yang nikmat dalam hidup kita. Tapi kita memilih seperti babi karena kita memilih tegar tengkuk, bebal, maunya makannya sampah. Kalau kita pikir semua ini enak, babi memang merasa sampah itu enak. Sadar, firman Tuhan itu makanan paling enak teman-teman. Kalau kita bisa sadar akan hal ini, summary-nya, kalau teman-teman mendapatkan vision dan mulai mengerti akan hal ini, Yosua 1 ayat 7 sampai 8, yang saya bold aja, kuatkan dan teguhkan hati teman-teman. Sungguh-sungguh bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, pasti engkau akan beruntung. Kemanapun engkau pergi, glorious in process. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Supaya apa?
Ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus mengajarkan firman, kata-kata itu memberikan kita pengertian. Sehingga kita dengan mata iman kita bisa melihat. Seperti tadi diajarin tentang kursi, kita dengan mata imajinasi bisa melihat kursi dalam mata imajinasi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita bisa melihat dengan mata iman betapa janji Tuhan ya dan amin. Makanya kita bisa berjalan hati-hati. Karena semua itu, selubung itu disingkapkan. Perjalanan kita pasti berhasil, pasti beruntung. Yes. Apapun musimnya firman Tuhan bilang, engkau akan berbuah. Jangan terjebak di comfort zone teman-teman. Itu tipu daya dari iblis. Padahal jelas ya, apa janjinya Tuhan ya. Jelas banget. Jelas Kejadian banget. 13 ayat 15. Kalau kita bisa jaga hati kita tahun 2025, firman Tuhan bilang gini. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Wow. Negeri yang kau lihat di sini artinya yang hanya dapat kau lihat. Artinya kalau negeri itu Tuhan kasih tapi engkau tidak bisa melihat, walaupun Tuhan mau kasih, engkau gak akan dapat. 2025 ini betapa banyak sekali yang Tuhan mau berikan, tapi hanya diberikan kepada yang bisa melihat. Bagaimana caranya bisa melihat mendapatkan vision? Berbaliklah kepada Tuhan. Dan dengar-dengaran. Ketika kita bisa melihat, finalnya Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, semua negeri ini yang Tuhan udah kasih lihat, semuanya mau dikasih ke kita. Dan setiap tempat tanah yang kita injak oleh telapak kaki kita, sejauh apa kita bisa melihat berjalan dalam visionnya Tuhan, semuanya kuberikan kepadamu, seperti yang kujanjikan kepada Musa. Kalau kita bilang tahun 2025 ini, bagaimana teman-teman rencana 2025? Wah susah, kayaknya bakal susah nih tahun ini, kita bakal ngalamin beban berat ini itu. Buat anak Tuhan gak ada yang susah. Yes. Kita punya Tuhan creator yang menciptakan semua ini. Kalau dia bos gedenya bilang jangan takut, masa kita takut? Yeah. Kalau dia yang menciptakan semua ini, dia alfa dan omega, dia penguasa atas semua ini bilang, ayo berjalan sama dia, dia bilang jangan takut, semuanya akan dibikin beruntung, akan dibikin berhasil. Masa kita takut? Dan yakin kita ada pembedaan buat anak-anak Tuhan ya. Ada glorious in process buat setiap Yes. kita. Yeah. Semoga teman-teman semua diberkati Yes. dari pembahasan hari ini. Oke. Teman-teman bisa dapat vision, ngerti vision itu apa. Jadi bukan bisa ngelihat sekali lagi ya, bukan saya meremehkan mimpi dan penglihatan, bukan meremehkan nubuatan, itu penting. Tapi kalau tidak ada pengertian di balik itu, Yeah. nggak akan jadi mission, nggak akan jadi action. Oke. Yes, thank you. Oke, thank you banget Will. Buat teman-teman yang mungkin tadi pembahasannya mungkin agak panjang ya. Tapi selesai. Daripada ada part 2, Tapi selesai. Tapi untungnya kita punya YouTube. Jadi buat teman-teman yang hari ini mungkin wah ada yang kelewatan, review lagi, nonton ulang lagi sesi hari ini. Dan juga saya encourage teman-teman untuk cek lagi di YouTube-nya Godspeed yang sesi-sesi sebelumnya supaya jangan ketinggalan nih pembahasannya. Apalagi nanti next fellowship kita mau masuk ke pembahasan Taman Eden ya, ini menarik nih. Taman Eden. Ini seru nih kayaknya nih. Iya. I'm looking forward untuk itu. Di next fellowship, cuman next fellowship sekalian pengumuman ya. 2 minggu lagi tuh pas kebetulan Imlek. Jadi 3 minggu hitungannya. Jadi hitungannya kayak 3 minggu. Jadi Nanti tanggal ada. berapa itu nanti kita akan umumkan. Iya. Oke, jadi saya undang teman-teman yang hadir saat ini dan juga yang streaming untuk bila teman-teman merasa terberkati boleh ajak teman-teman yang lain untuk tune in ke streaming berikutnya. Saya undang juga teman-teman juga jangan lupa minggu depan hari Sabtu POD kita tetap jalan ya. POD tetap jalan Ya, minggu oke. depan. POD itu Planted, Outreach, Discipleship. Itu komsel online-nya Godspeed. Jadi di situ kita akan lebih dua arah, kita akan lebih bisa interaktif. Yang dibahas juga apa yang sudah pernah kita bahas di fellowship sebelumnya, tapi ini kita akan nah sebetulnya message-nya kita di Godspeed itu tuh
boleh bilang simple seperti tadi Willy bicara wake up call itu yang menjadi panggilan Tuhan buat Godspeed untuk kita tuh membangunkan teman-teman sekitar kita untuk kita balik kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan lagi. Jadi message-nya simple tapi sebetulnya kalau teman-teman mau ikuti banyak banget hal-hal yang Tuhan mau bukakan buat kita semua ya. Jadi saya undang teman-teman untuk cek ke YouTube kita. Terus juga jika ada teman-teman yang punya pertanyaan atau teman-teman tergerak untuk ikut tertanam lebih lagi di Godspeed, mau ikut melayani bersama-sama, teman-teman boleh kontak kita, bisa via WA, bisa via macam-macam lah. Teman-teman bisa cek di IG kita juga. Atau kalau ada teman-teman mau undang kita ke komunitasnya juga is okay ya. Ya, Buat kita ke juga terbuka gerejanya. untuk teman-teman yang sebenarnya kita udah ada juga yang mengundang kita untuk sharing di tempat-tempat lain. Dan semuanya free ya. Semuanya free. Ya, Bagi kita kemuliaan nama Tuhan. Yap, oke. Jadi terima kasih buat teman-teman yang hadir saat ini, baik secara onsite maupun secara streaming. Saya undang teman-teman pujian penyembahan, yuk kita mau tutup. Kita tutup ya. Yuk. Ya. Kami mau masuk lebih dalam panggilan dan rencana-Mu Tuhan. Benar firman-Mu yang mengatakan bahwa ketika firman-Mu disingkapkan itu memberikan pengertian kepada kami semua Tuhan. Betapa kami akhirnya mulai menyadari betapa di luar Engkau sesungguhnya kami gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Akhirnya kami menyadari Tuhan bahwa perjalanan mengiring Tuhan adalah perjalanan terbaik dalam hidup kami. Bahwa perjalanan bersama dengan Tuhan adalah hadiah terbesar dalam hidup kami. Kami mau Tuhan. Kami mau jadi murid-murid Tuhan. Kami mau jadi sahabat Tuhan. Kami gak mau malu mengakui Engkau di hadapan dunia ini Tuhan. Kami mau menyatakan ke setiap orang Tuhan betapa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Betapa kami bangga kami menjadi anak-anak Tuhan. Betapa kami bangga punya Tuhan yang luar biasa baik dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami orang-orang yang beruntung Tuhan punya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau gak pernah melepaskan setiap kami Tuhan. Singkapkan Tuhan lebih dalam isi hati-Mu Tuhan. Bantu kami dalam pertandingan iman ini Tuhan. Gak ada dari kami yang berputar-putar di tempat Tuhan. Pakai kami lebih dahsyat lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami excited berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami bagi Engkau Tuhan. Yes Tuhan. Kami orang-orang yang kaya Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang kaya. Kami punya sungguh orang-orang yang bahagia Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang begitu sayang sama kami. Di saat orang lain kesepian, kami punya sahabat yang selalu setia ada di samping kami. Di saat orang lain ketakutan berjalan di dalam gelap,
Kami punya Tuhan yang menjadi pelita bagi jalan kami. Ketika orang lain menghadapi jalan buntu, kami punya Tuhan yang membuka jalan untuk kami. Wow Tuhan, tidak ada yang lebih beruntung daripada kami yang menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau dalam hidup ini Tuhan pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Kalau dalam kehidupan ini kami boleh dipilih menjadi umat-Mu Tuhan. Terus Tuhan tembusi kami Tuhan. Sampai kerinduan kami hanya benar-benar Engkau Tuhan. You are more than enough for us Lord. Biar apa yang menjadi perkataan iman kami ini Tuhan, benar-benar bisa menjadi ketetapan hati kami. Oleh karena itu kami butuh Engkau Roh Kudus. Biar seluruh kebenaran yang boleh Engkau sampaikan tadi Tuhan, lewat mulut hamba-Mu ini Tuhan, tertanam dengan kuat di dalam tanah hati kami. Dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus, gak boleh ada yang ambil. Gak ada semak belukar, tanaman berduri, bebatuan ataupun burung gagak yang bisa mengambilnya daripada kami. Tapi biar itu bertumbuh dan berakar, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami tahu itu bukan cuma buat Engkau Tuhan. Kami semakin sadar semuanya Tuhan mau berikan untuk kami kok sebenarnya. Ujung-ujungnya juga Tuhan mau kasih semua buat kami. Ujung-ujungnya Tuhan mau wariskan seluruh kerajaan itu untuk kami. Betapa bodohnya kalau kami pikir kami berkorban buat Engkau Tuhan. Sesungguhnya Engkau yang paling berkorban buat kami Tuhan. Engkau yang melakukan seluruhnya buat kami. Kami cuma ngelakuin dikit sebenarnya Tuhan. Ampuni kebebalan kami. Ampuni ketegar tengkukan kami selama ini Tuhan. Kami mau berbalik kepada Engkau Tuhan. Jamin setiap kami Tuhan. Glorious finish di dalam Engkau. Finish strong di dalam Engkau. Dan kami percaya, yakin sih yakin-yakinnya 2025 ini tahun penuh kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Di saat dunia gelap, kami akan melihat terang yang daripada Tuhan. Kami menikmati pesta bersama dengan Tuhan. Kami menikmati resepsi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan yang menyediakan hidangan bagi kami di tengah para lawan kami. Terima kasih Engkau masukkan kami ke dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncang Tuhan. Dan kami mau ajak teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami, masuk semua ke dalam kerajaan yang tak tergoncangkan ini Tuhan. Menikmati joy yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala-galanya. Kami bersyukur luar biasa Tuhan. Benar-benar bersyukur. Benar-benar bersyukur Tuhan. Saya undang teman-teman semua angkat tangan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Pakai mulut hamba-Mu ini menyampaikan berkat yang daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu mau sepakat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus membawa Engkau terbang ke masa kemasan dan berada di puncak destiny. Tidak ada selubung yang menutupi langkahmu, tidak ada balok, tidak ada selumbar yang membuat Engkau tidak melihat jalanmu. Tapi Tuhan yang membukakan seluruhnya bagi Engkau. Tidak ada jalan yang tertutup lagi. Tuhan yang akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Promosi demi promosi daripada Tuhan akan turun dalam hidupmu. Engkau akan menjadi imam yang begitu dibanggakan Tuhan. Menjadi raja-rajanya Tuhan yang luar biasa. Akan Tuhan berikan daerah-daerah untuk kau kuasai. Sehingga setiap musuh akan dibuat bertekuk lutut di hadapanmu. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu bagian kami umat-Mu Tuhan. Yang mau dengar-dengaran dengan Engkau. Yang mau meninggikan Engkau. Menjadikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Engkau kota perlindungan gunung batu dan perisai kami yang hidup. Engkau upah kami yang amat sangat besar. Ajari kami berespon tepat seperti yang Tuhan mau. Karena itu yang mendatangkan kehidupan bagi kami. Bagimu segala pujian, hormat dan keagungan, kejayaan, hormat dan kemuliaan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang baik, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan Amin. amin. Terima kasih semua. Thank you. Teman-teman sebelum kita pulang kita foto.